Papi jopu ya. Tanah, tanai aleta, boleh kegaki. Sebentar, apa jawabannya? Api, unsur api. Api kiriki eloki lokega. Angin, angerak iga pancajiki. Wai aleta lisuri kampota suruga. Jadi insyaallah materi yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, kita kolaborasi dengan gaya pengajian, yaitu hakikat perjalanan Rasulullah menuju Sidratul Muntaha. Agama turo hakikinna tujuanna dari ubi nabita mindre di Sidratul Muntaha. Dari beberapa referensi yang saya dapat, kebetulan Allah juga menakdirkan sebagai penulis buku. Alhamdulillah yang ada di depan kita itu adalah karya saya. Buku yang tercetak sekarang sudah berjumlah 2.250 eksemplar. Dan ini program saya dakwah lisan dan tulisan. Jadi samping saya aktif juga berdakwah secara lisan seperti ini, dari kulli suka regen dimulai, tidak ada istilah istirahat kecuali tidur. Ya, saya memanfaatkan menulis terus. Alhamdulillah, sejak saya berhombes di UIN, sudah 6 buku saya selesaikan. Sekarang sementara menulis lagi buku yang ke-7. Ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah, karena saya lihat dan saya amati kekurangannya pandritata ogi si pemangkasa hebat ceramah tapi dek gaga bobok nata ruangi tori mundrie jenar kumati tu pandritata nati itu nima depak disengena iro kelemahanna pandrita ogi mangkasa saya ini aslinya suku Makassar, istri saya orang Mangkoso, sudah 30 tahun di Mangkoso, jadi lebih malengo bahasa Uginan daripada Mangkasana. Tapi dia tuh mana lupa Mangkasana. Saya mau tanya Bapak Ibu, bahasa apa dipakai? Bugis atau Makassar? Bugis lah. Kasihkan dia Mangkasar dan Rini. Ini akan Mangkasar. Ini ya. Saya ada ruang jitong one Mangkasar. Oh iya. Resiko mantan di Bugisi harus bicara di bahasa Bugis ya. Jadi baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi hakikat perjalanan Rasulullah menuju Sidratul Muntaha dalam pandangan ulama sufi ada 4 fase. Jadi 4 fase napa letuk nabita di Sidratul Muntaha. Ewana rokasi nabita jempu iro sempajangnya. Ada 4 tahapan Bapak Ibu. Napa naruntu nabita iro sempajangnya. Napa ipatarima. Rugi pahatawi. Dari kudik napa kesingi sempajanda. Nah. Tempo narike nabita letur Sidratul Muntaha. Ipatarima sempajang. Aga narampi nabita rihat desekna. Beliau mengatakan. As-salatu miftahu ala kulli khair. Sempajangnya mbok patimpana sinina decengnya. Iro pengakuan na nabita. Tempo narikena tarima nar sempajangnya. Ternyata beliau mengatakan. As-salatu miftahu ala kulli khair. Sempajangnya pak uncina sinina decengnya. Lino akhirat. Nah inilah kita akan coba kaji telusuri. Aja nasab papa di singan lain dari komelo kim nolongan dece di akhirat. Kau dah sompajangnya pada lu ikarisui. Nasab upanna saliwonne yaro bisa saja nanti kita salah alamat. Upanna salah alamat ki masih sakit. Bukan siapa-siapa yang tersisa kalau salah alamat. Ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Quran surah Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa
Allati barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat pertama ini najelaskan perjalanan Nabi kita tentang Isra. Nanti Mi'raj dijelaskan di surah An-Najm. Ya, jadi Isra dan Mi'raj. Nah, saya dapatkan dari beberapa literatur atau kajian yang saya lakukan, ternyata Rasulullah SAW tempona melo menre Sidratul Muntaha telu alam nalalui nabita. Telu alam nalalui nabita. Alam pertama disebut alam nasuk. Yang kedua disebut alam malakut. Yang ketiga disebut alam lahut. Coba gare ewana bitar ke jemput kangi sempajangnya. Telu alam. Alam nasuk, alam manusia. Kegare sing alam nasuk, alam manusia. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Oleh masjidil haram, lauri masjidil aqsa. Itu namanya alam nasuk, alam wilayah manusia. Jaraknya masjidil haram ke masjidil aqsa nalalenge reken riolo padangkang arae 3 bulan PP. 3 bulan PP. Bayangkan jauhnya itu antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nanti dari Masjidil Aqsa naik, itulah namanya Mi'raj. Nabi SAW melewati 7 langit. 7 langit. Nah, 7 langit ini dinamakan alam malakut. Alam malakut. Alam wilayah para malaikat. Ya, jadi langit pertama, kedua, sampai ke-7 itu namanya alam malakut, alam wilayah para malaikat. Nah, lalu turun Nabi Taminre pada malam itu 7 langit, Bapak Ibu. Dan apa maknanya 7 langit itu dalam kehidupan kita? Sebentar kita akan kaji. Setelah beliau sampai di langit ke-7, naik ke Sidratul Muntaha, Aras sampai Jannatul Ma'wa. Itu namanya alam lahud. Alam lahud. Alam wilayah Allah. Ya, jadi telu alam kan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi sebelum perjalanan beliau, ada proses pertama yang dilakukan malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah SAW. Apa itu? Persiapan sebelum diberangkatkan Rasulullah melewati 3 alam, agar apugau Jibril lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ipu ya rona. Napa ya latinna ipacinyi. Qur'an ipacinyi iliseri ni iman, ilmu dan hikmah. Apa rahasianya di sini? Jibril alaihissalam mengambil inisiatif. Padahal ini bukan perintah dari Allah. Hanya dia mengambil inisiatif. Inisiatifnya Jibril makada Muhammad meloi mangolo ripuange. Nah, de naule reke mangolo ripuange dari kudik nama pacing. Ya, bukan berarti hati Nabi di situ kotor, tidak. Ada pelajaran buat kita semua. Tak grolopo ya, jadi wajar kalau kita peringati Isra dan Mi'raj. Jadi kalau Isra dan Mi'raj harus fokus pada materinya. Jangan ngambang. Hanya sembari pau. Karena Isra dan Mi'raj itu betul-betul kalau kita kaji di dalamnya itu deka kepurana. Kalau kita pakai pendekatan ya pandangan sufi. Ya. Jadi Jibril alaihissalam mengambil inisiatif. Napuya rona nabita. Napa nala atinna napacinyi. Pelajaran buat kita bahwa kuelu kireke makasih atau tungata selama lino akhirat. Pertama program harus kita utamakan adalah kebersihan hati. Kebersihan hati. Karena yang paling pertama dinilai Allah, diperiksa Allah dari kita adalah hati. Apa kata Rasulullah? Inna Allah la yandur ila ajasadikum wa ila suarikum wala ila amwalikum walakin yandur fi qulubikum. Majapunna puang Allah Ta'ala la yandur ila ajasadikum. Taniyatu bentuk tak gayata na perhatikan puang Allah Ta'ala. Wala ila amwalikum taniyatu tu waramparatta taniyatu tu jabatatta taniyatu na perhatikan pula tanah. Walakin yandur fi qulubikum.
Na yakia na perhatikan pun Allah Ta'ala, na nilai pun Allah Ta'ala adalah hati kalian. Jadi sasaran utama Allah menilai dari kita adalah hati. Wakala Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi mengatakan, al-qulubu salasatun aksamin. Hati manusia itu terbagi 3. Jadi telu tingkatan atinna rupatawe. Ya, mari kita perhatikan telu tingkatan atinna rupatawe. Yang pertama, kalbun ajradun fihi sirajun fadzalika kalbul mukmin. Hati yang pertama adalah hati yang jernih, hati yang sehat. Fadzalika kalbul mukmin, itulah disebut hatinya orang-orang mukmin. Jadi kalau hati orang mukmin dicabut rohnya dari tubuhnya, maka lulus perjalanannya naik ke Sidratul Muntaha. Jadi kalau hati mukmin dicabut dari tubuhnya, maksud saya roh mukmin dicabut dari tubuhnya, tatimpak manangi babanna langi. Karena roh mukmin itu kalau berpisah dari tubuhnya harumnya luar biasa. Mabaula de nyawana mukminnya dari kipas sarangi poler tubuhnya, sehingga otomatis terbuka 7 pintu langit menghadap ke Sidratul Muntaha. Kenapa Sidratul Muntaha menghadap? Sininna tu nyawai matu dari masuni puler tubuhna wajib menghadap di Sidratul Muntaha. Nah, sahabat nyawata siwa sampajangnya satu paket. As-salatu lazizatul arwah. Ia tumbuh sampajangnya makanan pokoknya, kebutuhan pokoknya nyawata. Mendengi dek gaga nyawa, dek gaga sampajang Bapak Ibu. Jadi sholat dengan roh itu satu paket. Ya, makanya ketika roh dicabut itu, dia juga akan menghadap nanti di Sidratul Muntaha. Ketemu roh kita dengan nyawa kita. Seruntuk nih nasabah, nyawata si bos sampajangnya satu paket. Jadi itulah sehingga nyawa kami nam malek na pancaji pun Allah Ta'ala nyawana rupa tawe. Dia na pada nyawana dari makhluk lainnya. Saya telusuri, ternyata nyawa kita itu dari Nurul Anwar. Iro nyawata sumbernya dari Nurul Anwar. Betul enggak? Nyawata adalah cahaya itu sendiri. Jadi iro nyawata cahaya. Anwar sama cahaya. Jadi maki betul ni makada nyawata poler puangnya. Itulah penafsirannya ayat yang berbunyi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu penafsirannya toh. Majapunna nyawata poler puang Allah Ta'ala. Dan dia menyempurna nyawata elok rewek pemenupangnya. Jadi nyawata adalah cahaya bersumber dari sama cahaya. Sama cahaya adalah Allah. Nah, manusia terdapat unsur jasmani, unsur rohani. Jadi yang dipahami selama ini maka dairo rupa tawe polaritanai, betul. Itu yang kita pahami selama ini kan? Manusia itu berasal dari tanah. Apanya manusia? Tubuhnya, jasadnya. Ia perlu paham roh. Jadi watak kalian tareke memang poler tanah. Nyawata poler tajanna puangnya. Jadi kita harus pahami manusia 2 unsur. Sehingga makadeni pandrita sopoe. Pejepui apa poler sewa-sewai, 5 poler puas sewai. Apa poler sewa-sewai watak kaleta. Unsur pokok riwata kaleta tanah itu sendiri. Itu unsur pokok riwata kaleta tanah. Tapi pajapui engkau namanya unsur tambahan. Karena tubuh kita ini adalah bangunannya Allah. Tadinya bangunannya Ambo Indo. Nyamami nirengi pun Allah Ta'ala jaji setahu. Ya, nyamami itu nirengi pun Allah Ta'ala. Tadinya bangunannya bapak dan ibu itu bukan. Mendengar bangunannya bapak dan ibu kita ini tidak ada yang mau jelek, tidak ada yang mau hitam bolong, elok mana cantik, mancung hidungnya, magarata, pintar, tapi kenyataannya macam-macam. Itulah pertanda bahwa manusia itu adalah bangunannya Allah, bukan bangunannya ayah dan ibu. Hanya diberikan nikmat saja sehingga jaji manangi. Kan begitu Pak? Ya. Jadi itulah Allah membangun kita. Nah, apa poler sewa-sewai? Jadi dulu pertama dipahami, apa poler sewa-sewai artinya watak kale. Jadi unsur yang ada dalam tubuh kita, unsur pokok adalah tanah, tambahannya api, angin, air.
Mari kita buktikan. Apakah betul ada unsur api dalam tubuh? Ada. Unsur angin ada. Unsur air ada. Ini saya sudah teliti. Dan itu tesis saya. Saya sudah teliti 18 tahun yang lalu. Ya. Jadi saya sendiri temukan unsur tanah riwata kalewe yang itu daging dan kulit. Jukuta siwa olita. Nah, elo kibutikan ni. Pasige sama pakoy. Mabau tanah tu. Toh? Jadi saya kombinasikan dengan tarekat Turiolota. Pasige sama pakoy. Mabau tanah tu. Oli. Yang kedua, api. Unsur api watak kalita, darah dan hati. Darah dan hati. Mari kita buktikan secara ilmiah. Dari ko engka tahu na kontak listrik agaknya capu. Darahnya. Betul kan? Ini pembuktian secara ilmiah. Terus nareko emosi ki, menri emosita, agak pertama pala ada culita atau atita. Agak pertama pala kau emosi ki, atita. Karena memang hati itu adalah unsur api. Ya kemudian manas ini unsur anginnya, itu manas ini, napas itu. Ya. Kemudian unsur wae ruwata kalita, tulang dan urat, tulang dan urat. Pembuktian secara ilmiah dari koengka tahu pertama cairan lewat apanya? Lewat uratnya. Karena ada hubungannya. Cairan itu kan air, urat itu unsur air. Jadi ya dari asingnya pajapui apa poler sewa-sewai supaya jangan salah alamat. Nah maknanya agama nana tanai watak kalewe, agama nana api watak kalewe, agama nana angin watak kalewe, agama nana wae watak kalewe. Maka ini tu pandai lota, ia tu maknana tanai watak kalewe, makibatuang ia itu tanai aleta poleke gaki. Hebatnya pandai loe patarikai. Kebetulan saya juga pater kardiolo pak. Saya sebelum ke Mangkoso patarikai memang. Karena jalur ayah, kakek saya patasopo dari jalur bapak, jalur ibu patasopo to, jadi cucunya enak tinggal di tengah. Nah, ada kakek saya satu sebelum dia meninggal, napatu dah ngari kaderana, napa nakatan sereku. Nah, ini mio di upalet tepat di sengaku. Napa nakatin apa kowe? Nah, hanya kamu saja nak yang bisa na tempati. Jadi pada reki transfer pertama. Ah, itulah saya kembangkan S1, S2, S3. Nah, inilah sudah ada di depan kita. Ini juga adalah were poler puangnya. Seandainya tidak ada, tidak mungkin bisa kita lakukan. Ya, jadi bukan secara kebetulan. Kita ini la haula wala quwata illa billah. Digagai lota, digagai lota sang puangnya. Jadi kalau puangnya reki puele, ya pasti jadi. Jadi Bapak Ibu kita pahami ya, papi jopu ya. Tanai aleta poleke gaki. Sebentar, apa jawabannya? Api, unsur api kirki eloki lokega. Angin, angerak iga pancajiki. Wae aleta lisir kampota. Masya Allah. Jadi ini ris pajapu apa poler sewa-sewai. Tanai aleta poleke gaki. Api kiriki eloki lokega. Angin angerak iga pancajiki. Wae aleta lisur surga. Saya hubungkan dengan perjalanan Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Sebentar ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi saya kembali bahwa untuk mendapatkan semuanya itu kuncinya kembali kepada hati. Ya. Jadi hati manusia ada 3 tadi, sudah selesai 1. Hati yang sehat, hati yang bersih. Ternyata ketika dicabut rohnya dari tubuhnya, selamat dia. Ia rasanya ewai aleta lisur surga. Jadi hati harus sehat. Sebentar, apa tandanya hati yang sehat? Yang kedua, kalbun aglapun marbutu ala gilapihi fadzalika kalbul munafik. Model hati manusia yang kedua adalah hati yang masih terbungkus erat. Masuk mopi reken pak dokona. Fadzalika kalbul munafik. Itu adalah model hatinya orang-orang munafik.
Jadi kita bisa tahu tanda hati orang munafik. Tanda hati orang munafik, idza haddatsa katabah. Dari koma bicarai, cuy belena. Pak bele, balik belak, meleperu. Itu tanda hati munafik. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Dari koma janji. Na puji na janji tahu dia dapat dupai. Itu tanda hati orang munafik. Yang ketiga, iza tumina khana, diberikan amanat dia khianat, itu tanda hati munafik. Apa kata Allah? Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Majapunna puang Allah Ta'ala. Napa gopo manangi tau munafik tau kafir di ranaka jahannam. Tidak percaya? Tunggu tanggal mainnya. Jadi orang-orang munafik itu akan dikumpulkan di neraka jahanam. Itu kata Allah. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Majapunna puang Allah Ta'ala napa gopo manangi tau munafik tau kafir di ranaka jahannam. Jadi manasala da onrona tu tau munafik neraka jahanam. Jadi pak bele, balik belak, meleperu, tukang gosip, tukang adu domba, menyebarkan berita bohong, suka melihat orang susah melihat orang senang atau senang melihat orang susah. Hati munafik mana? Jadi kapan tidak dibersihkan Bapak Ibu, saya bisa katakan pasti transit di neraka jahanam. Paci memang sehatkan kembali. Ya, caranya untuk menyehatkan Bapak Ibu itu ada buku yang ketiga. Jadi ini poin pertama ini, ya ini contohnya. Ini 450 halaman. Ini. Jadi sini saya kupas tuntas model hati dan cara-cara membersihkan. Mau sehat mentalnya, mau kuasai nafsunya ada di buku ini. Jadi saya hanya gambarnya saja berikan. Kalau mau ditumpas tidak bisa selesai sampai subuh. Karena ini 450 halaman. Ya. Jadi poin-poinnya saja Bapak Ibu. Jadi model hati yang kedua itu kalbu aglabu. Jadi tandanya munafik. Terus yang ketiga, model hati yang ketiga adalah kalbu aswadu. Mangkusu fadzalika kalbul kafir. Model hati manusia yang ketiga adalah hati yang gelap, hati mapatang. Ati mak boko padalika kalbul kafir ia norase atinna kafiree. Jadi model hati yang ketiga adalah hatinya orang-orang kafir. Hatinya orang-orang kafir artinya nak bokoriwi parentana puang Allah Ta'ala. Jadi itu ya. Jadi tahu salah dipermasalahkan karena ada beberapa ya pekan yang lalu itu dipermasalahkan antara kafir dengan non muslim, maka pada mutu hanya bahasanya saja kafir dengan non muslim. Ya, agak lembut didengar kalau katakan non muslim. Maka secara lakden dari kudasi kafir. Padahal ujung-ujungnya pada mah. Ya toh? Ya sama juga pangas koruptor. Ya, jadi koruptor itu agak lembut didengar. Ya, padahal pangalopo. Itu coba hebatnya Indonesia merangkai kata, Pak. Indonesia. Ya. Pernah almarhum Gus Dur ditanya, Gus, kenapa orang Eropa maju dan berkembang? Apa jawabannya Gus Dur? Oh, Eropa maju dan berkembang karena apa yang dia katakan, dia buktikan. Jadi agak napau, ya tuh napukau, itu orang Eropa. Nah, terus orang Jepang, maka terus orang Jepang. Orang Jepang itu satu kata, satu perbuatan. Terus kalau Indonesia, lain diucapkan, lain diperbuat. Makutungin apa? Itulah Indonesia. Ya, jadi ini perlu kita tahu. Sekalipun kita berada di negara kita yang kita cintai, jangan ikuti itu tadi omongannya Gus Dur. Bahwa lain dikatakan, lain diperbuat. Ya mau tomat tuh naik. Ya tuh dia tomat, termasuk saya tomat. Hanya nala bunga-bunga Gus Dur. Memang aku mau. Maka motor kan kenyataan narik itu, tapi tidak semua. Ya, yang motor mereka makwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi sudah jelas toh. Ini Papi Jepu hati manusia ada 3. Jadi hati sehat,
Hati malasa, hati mate. Ya. Hati sehat, hati malasa, hati mate. Saya mau tanya Bapak Ibu, siapa di sini merasa sehat hatinya, angkat tangannya? Tolong angkat tangannya yang merasa hatinya sehat. Ragu gini? Ragu. Hati malas saya, mega. Kalau hati mate, saya rasa tidak ada. Ya, saya jelaskan ya, supaya kita paham. Posisi hati kita pertama, kedua, atau ketiga. Jadi supaya kita tidak ragu, iditona misalnya posisinya hati kita. Apakah posisi pertama, kedua, atau ketiga? Betul? Ya. Saya mulai dari bawah. Alamatu kalbul mait. Tanra-tanrana ati matewe yang dari itu de nang kanale jama siji de nang kanale jama siji ati mati itu. Kenapa saya jadikan indikator al masjidu baitullah kalbun mu'minun baitullah ia tu masjid bolana puang Allah Ta'ala kalbun mu'minun baitullah ia tu atinna ya, ia tu atinna mukminnya bolana puang Allah Ta'ala. Artinya apa? Kenapa dikatakan kalbu mukminun baitullah? Atinna tu matapoe bolana puang Allah Ta'ala. Mau pakutana aganna puang Allah Ta'ala makiondo riatinna tawe. Ternyata Bapak Ibu, yang tinggal di dalam hati kita adalah lafaz Allah. Asenna puang Allah Ta'ala taroki rilalang atita. Ya, ada di buku saya di sini. Jadi nama Allah tercatat di dalam hati kita. Ada goresan darah. Lafaz Allah tergores di situ di dalam hati. Ya. Yang kedua, al-masjidu baitullah. Ia tu masjid bolana puang Allah Ta'ala. Kenapa dikatakan rumahnya Allah? Diistilahkan rumahnya Allah bukan berarti puang Allah Ta'ala monrokoe. Jangan salah paham ya. Ya, jadi kau paham anak-anak berarti yang keturunan puangnya tidak begitu. Dinamakan al masjidu baitullah, ia masjid dari ko engkah elota eloki milau di puang Allah Ta'ala, lokaki ribolana puang Allah Ta'ala, masampa jam berjama milau doa. Itu yang dikatakan masjid itu adalah tempat beribadah dan bermunajat kepada Allah, tempat curhat kepada Allah. Aja na reke lokari ajulopoe, batue, saloe. Nah sabab pak dua amma kimantu ajan lokari sanroe lokka kiri masjid. Itulah sehingga masjid ini adalah tempat untuk berdoa. Itulah sehingga dikatakan bolana puang Allah Ta'ala. Walau contoh sesama manusia saja dari engkau perlu tak secara adat atau secara akhlak secara tata krama kira-kira na bantu ke kira-kira tahu narik ko milalang ngereke pak pada jolo de 10 juta nah kira-kira aku mapakor ba kareke sahabat tamila mapakor macina ke merenge de pak 10 juta na ko milalang ngereke na gorame pak sini dulu ada jolo de 10 juta alam jolo sek pa kira-kira tarenge itu kan kurang ajar ya toh lokka kira kira bolana masulit ka DC na bolon tun nareki apalagi ku wata tanai. Inilah secara etika. Jadi dari komelu kira-kira terima Pak Dongata Puang Allah Ta'ala ada namanya adat istiadat berdoa. Ya, jadi termasuk setelah selesai sholat itu kita tambah amalan doa-doa ta. Aja tusir ke makada purata mas sempaja langsung tamaket masuk. Ada apa mengatakan digaga berjamaah tambah baca ta. Saya akan kita baca. Jadi saya katakan tolong para mubalik jangan sembarang ngomong di depan mimbar. Jangan sampai ke yang bisa memunculkan masalah. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ini metodenya kalau kita mengajak saudara kita, ajaklah orang di jalan Allah dengan hikmah. Kalau begini apa hikmahnya, apa maknanya? Iya roh cara berdakwah. Ajak kepada Isra Mi'raj bid'ah, Maulid bid'ah. Maka ada puri-purimu tuh. Sudah berapa ilmu? Apakah tidak dibaca ayat itu wa ma utitu minal ilmi illa qalila? Tiadalah aku berikan ilmu kecuali sangat sedikit. Nah, inilah kelemahan kita sebagai yang mubalik di negara kita. Ia rodek nak di bawah aja di pori mimbar itu.
Yang berbentuk hilafiah jangan disampaikan. Yang diajarkan itu Allah, ajaklah orang dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, berikan pengajaran yang baik. Wajadiluh billati hasan, berikan teladan yang baik. Jadi ini yang penting, bukan persoalan hilafiah. Makanya negara kita sekarang ini kenapa sesama Islam sendiri baku hantam. Jadi saya teringat Andre Guruta Haji Sanusi Baco pernah bilang, mubalik yang kekurangan bahan jauh lebih berbahaya daripada dokter kekurangan alat. Coba bahayanya. Mubalik yang kekurangan bahan jauh lebih berbahaya daripada dokter kekurangan alat. Kalau guru tak asat sengkan, apa dia bilang? Dia nak dia tu sembarang mencaji mubalik. Dia tu nak dia sembarang mencaji guru. Maka koe sembarang dia mencaji mubalik. Karena ada tendensinya lain daripada lain. Beginilah keadaan umat Islam di negara kita, kasihan. Ya. Jadi apa yang terjadi kita sendiri. Jadi makanya Bapak Ibu, kalau kita lakukan kajian-kajian, pengajian di masjid itu harus datangkan ahlinya. Jangan hanya cangkok-cangkok Kalau tafsir, ahli tafsir datangkan. Fikih, ahli fikih, tasawuf, ahli tasawuf, supaya betul-betul jelas benang merahnya. Jadi begitu. Ya makanya kita di Mangkoso itu tidak sembarang kitab dibaca. Ya, jadi alhamdulillah sejak angkatan guru Ta'ambut Dalil sampai sekarang tidak ada istilah kita berdebat tentang itu. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi kembali bahwa kenapa dikatakan orang yang tidak pernah injak kakinya ke masjid dikatakan hati mati. Ya, ada apa masjid dengan hati? Masjid dengan hati ibarat air dengan ikan. Masjid adalah laksana air, hati adalah laksana ikan. Jadi rumah sije pada lonereke wae, hatiye pada loreke bale. Pertanyaannya, nareko engka bale, mondo di tengah tasie bale agak senang. Bale tuo. Ya toh? Jadi nareko engka bale, mondo di tengah tasie bale tuo. Sebaliknya dari kuangka bale mabela polertasi mabela poleroy bale agak sena bale rakko padamu bale mate. Makotona tu gambaranna Bapak Ibu, hati yang tidak pernah ke masjid itu namanya hati apa? Itu makada. Jadi kalau mau hidupkan hati kita, rajin pergi ke masjid salat berjamaah. Ya. Engkaulah saat itu? Engkaulah saat itu? Ada dokternya? Ada rumah sakitnya? Nah, ini persoalan besar. Engkaulah sama kokoy dek gaga dokterna. Engkaulah sama kokoy dek gaga rumah sakitnya. Saya tidak menakut-nakuti. Dari ko iya rolasa engkai riwata kaleta alias lasa ati. Dek na sempat iburai, dek na sempat sehat ati tak dimate pasti di seranaka. Magi, nasabah irola saat ye rumah sakitnya ada di neraka, tidak ada di dunia. Biar bagaimana hebatnya ilmuwan sekarang Pak mendirikan rumah sakit. Sampai hari ini belum ada namanya rumah sakit hati. Ada kan? Ada di Sidrap ada. Rumah sakit hati. Kalau rumah sakit jiwa kan ada. Rumah sakit hati tidak ada toh? Biar bagaimana hebatnya ilmuwan tidak akan bisa memunculkan rumah sakit hati. Karena rumah sakit hati ada di neraka dibuat oleh Allah. Jadi tahu malah saya atina dek na sempat dek sehatkan nama seran nyawana pulir tubuhna ambulansnya malakal maut menjemput lasa hati lokari rumah sakit hati. Transit dulu. Hati-hati. Jadi ulama kita memotivasi bahwa supaya hati kita sehat, ajak nama rasa, pikuk carana, rajin kilok dari masjid jemaah berjamaah. Jadi salah satu manfaatnya sholat berjamaah itu adalah menyehatkan hati. Kenapa? Karena Al-Quran adalah obat hati. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'min wa la yazidu zalimina illa khasara. Allah telah menurunkan Al-Quran syifaa'un wa rahmatul lil mu'min. Pak bura nenia pamase risesena atau matepe.
Jadi itulah sehingga ketika kita berjamaah, yang paling bagus diangkat imam itu yang tinggi ilmunya, bagus bacanya, tajwidnya. Karena Al-Quran, kata Rasulullah, Zuyinal Quran biaswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suaramu, dengan suara yang merdu, dengan suara yang merdu dapat mengobati hati. Betul? Ya, sayanya terganggu suara saya. Ya. Jadi tadi lantunannya luar biasa. Dirasakan toh hati kita tenang? Ya, jadi itu tanda bahwa Al-Quran itu adalah obat. Jadi itulah sehingga kenapa dijaharkan, dibesarkan bacaan. 2 rakaat pertama dibesarkan. Ya, supaya makmum ke belakang itu terobati hatinya. Ya, jadi begitu Bapak Ibu. Jadi sudah jelas pertama ini baru hati ya. Jadi dari komelu ki pacinya tita, pase atita, lok kaki mak barjama. Kalau Rasulullah langsung dieksekusi oleh Jibril. Ini baru satu, belum pi Isra dan Mi'raj ini. Baru pondasi dulu. Ya, baru pondasi. Jadi pada tuh yang ibu baguna aja lupa indri baguna ikut dia pernah mati pondasi ya. Robot tuh kan begitu Bapak Ibu ya. Ya, ini sudah jam 9:04 ini. Ini baru satu item baru hati. Jadi saya tinggalkan masalah hati, kalau ada yang mendalami silakan miliki bukunya nih ya. Jadi kita pindah ke yang kedua. Setelah dibersihkan hati Rasulullah, dimasukkan iman ya, dimasukkan iman. Apa itu iman? Saya kebetulan juga ditakdirkan mengkaji al-iman fil Quran. Hakikat iman yang saya dapatkan adalah ahlul jannah, penduduk surga. Jadi orang-orang beriman itu adalah penduduk surga. Jadi bagaimana caranya supaya iman kita ya kuat atau tidak? Ya, kita bangun pondasi iman. Jadi pondasinya dulu iman ya. Pondasi iman atas bil qalbi, iqrar bil lisan wa amal bil arkan. Jadi dapat tonggangi hati, nafwada lila, nabuktikan ngelan roale. Kalau ini dijaga Bapak Ibu, insya Allah otomatis nanti itu iman kita kuat. Karena saya melihat dan mengamati, kalau ini yang 3 connect, atas bil kalbi, napatongi hati, ya nafwada lila, nabuktikan lan roale, ibarat pohon kayu adalah akar, ya ibarat pohon kayu adalah akar. Urna ajue, coba kita perhatikan ini, dari komakanja urna ajue, boleh reki angin kencangnya, sepitak kena, insya Allah akan tumbuh tangki baru, betul? Karena kuat akarnya, makotona tu gambaranna tepe. Dari komata tetap peta, insya Allah kita lewati corona. Ya corona kan sudah lewat toh. Alhamdulillah. Ya, mereka tahu Pak Bitau. Goyang iman, goyang akidah di masa corona. Tapi saya alhamdulillah tidak goyang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita kuatkan akidah kita. Mari kita kuatkan tauhid kita. Alhamdulillah di masa corona saya lahirkan lagi hakikat ilmu tauhid. Barakatna corona. Di hakikat ilmu tauhid. Karena hakikat ilmu tauhid itu adalah pondasi kehidupan. Kalau tauhid kita kuat, akidah kita kuat, apapun terjadi, insya Allah Tuhan akan menolong kita. Apa kata Allah? Allahus samad. Allah tempat curhat, Allah tempat bergantung. Makanya perbaiki akidah kita, perbaiki tauhid kita. Karena tantangan ke depan luar biasa Bapak Ibu. Corona sudah dilewati, tapi ini ada lagi nanti di masa-masa akan datang. Makanya perbaiki akidah kita. Coba kita perhatikan, Rasulullah berdakwah di Mekah. Rasulullah berdakwah di Mekah. Berapa tahun berdakwah Rasulullah di Mekah? Kurang lebih 13 tahun. Kurang lebih 13 tahun, apa yang dibangun Rasulullah? Tauhid, akidah. Begitu beratnya pembangunan tauhid, pembangunan akidah. 10 tahun berdakwah Nabi ta. Terakhir apa? Elok miyunu Nabi ta. Coba garis. 10 tahun rekem berdakwah Nabi dari Mekah, elok miyunu. Gangkannya waktu Nabi ta disuruh hijrah ke Madinah. Di Madinah 10 tahun saja membangun peradaban Madinah, langsung luar biasa Madinah jayanya peradaban di Madinah. Nanti setelah sukses Rasulullah membangun peradaban di Madinah, napa bereke kita mana matan reke keluarga Nabi ta di Mekah. Akhirnya terjadilah Fathul Mekah. Iterima di Nabi ta, aga napa Nabi ta, iterima mana reke masyarakat Mekah. Nasabah engkan nanita mata. Engkan reke maka di Nabi ta. Maka tu modelnya rupa tawe. Biasa orang di badan saja, orang keluarga sendiri mau jerumuskan kita, na pandang ngentemi, na cuacu, na patotoaimi, na sabade paga maka. Tapi coba dari kau kena maka, masih dikit tuh, ya anu tuh,
Mata Anda mereka yang jabatan, nampak lo kan masih jimok itu nak. Saya sudah rasakan sekarang. Mereka ada dari dulu kada ikut dulu tuh patut taika. Napa ngakui? Begitulah karakternya manusia. Ya, jadi memang hukum alam itu. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kita usahakan kuatkan iman akidah. Jadi buku ini berkahnya corona, jadi corona juga angkat tuh barakana. Makanya saya barakana sahabat, monrok ari bolai. Ya, mereka tahu pusing, age jamai, wala laptop ya, buka bobo. Alhamdulillah, selama corona 4 buku saya selesaikan. Ya, termasuk itu ilmu tauhid. Jadi itu iman. Lalu mental, artinya iman adalah mental, kemudian hikmah, ya hikmah. Ya, jadi inilah semua yang disingkat. Ternyata inilah semua untuk fondasi membangun 2 kehidupan, dunia dan akhirat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ini fondasinya saya percepat saja. Kita masuk pada peristiwa Isra. Napa kilo Isra? Isra, perjalanan Nabi ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Palestina. Ini namanya perjalanan horizontal, bimakna hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Maknanya, kalau bagus hubungan kita kepada sesama manusia, insya Allah maka sing itu atau dongot tak rilino. Napa barakah ki umurutta pun Allah Ta'ala dari kumaka singi asis hubungan tak. Jadi Isra itu bimakna hablum minan nas. Apa kata Rasulullah? Man ahabba ayyuhu satalahu fi rizkihi wa yunsalahu fi umri pal yasil rahimahu. Ni gini kita melo ilonggarkan dalena ilam pires sungatna nani pak barakah sungatna umuruna pal yasil rahimahu. Engkalalu ki pakasingi mi asusupungat talor pada torpatau. Jadi implementasi Isra itu adalah pakasingi persaudaraan. Jadi kapan ada orang baku bombe dia sewa ada berarti nasolangi ya tulisnya Isra. Ya, jadi begitu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Lalu makna berikutnya. Makna Isra adalah membangun kehidupan. Jadi Rasulullah bersabda, "Dari komelo ki makasing reki atutungatan." Apa kata beliau? Alaikum bittijarah fa inna fiha tis'ata asyar rizqa. Hendaklah kalian berniaga karena sesungguhnya perniagaan itu terdapat 90% pintu rezeki. Jadi itu juga usaha, membangun usaha itu makna Isra. Ya, makna Isra. Kita buka sejarah. Pamular ke Nabi tak sahabatna tabi mereka itu adalah pedagang semua Bapak Ibu. Itulah menandakan bahwa kita harus bangun kehidupan dunia dengan membangun suatu usaha atau perniagaan. Rasulullah punya sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf urutan ke-9 masuk Islam. Dialah yang paling kaya raya di masa itu. Dan dia betul-betul ya makna itu Isra. Ya, Abdurrahman bin Auf pernah dia culik-culik dari Nabi maka ada sahabat saya yang paling terakhir masuk surga nanti itu adalah Abdurrahman bin Auf. Maka dia Abdurrahman bin Auf. Maka tuh senaya kami nanti mundur ya Rasul. Maka dia Nabi ta sugila deko. Nah itu orang parangnya 2 pakutanan nambo. Maka Nabi ta min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kamu peroleh harta itu dan kamu belanjakan kemana? Itulah menyebabkan kamu paling terakhir masuk surga karena diproses dulu hartamu karena banyak sekali hartamu. Tapa berubah pikiran Abdurrahman bin Auf. Kalau begitu, elok kamu mencari kasih asih balik. Saya tidak mau terlambat masuk surga. Apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf pada saat itu? Dia sampaikan kepada seluruh sahabat. Wahai para sahabat, siapa yang punya kurma busuk atau kurmanya sudah membusuk, tolong bawa ke saya beli dengan harga normal. Maka dia nereke sahabat saya, jangan ke apa Abdurrahman bin Auf ya roh. Elo naga kurma busuk matong-matong nereke kan. Akhirnya katong nereke ada punga kurma busuk Pas setelah berkumpul semua kurma busuk di rumahnya Abdurrahman bin Auf, apa yang terjadi? Qaddar Allah, takdir Allah terjadi di Yaman. Terjadi wabah di Yaman. Kata Raja Yaman, wabah ini hanya satu saja obatnya, kurma busuk. Masya Allah. Jadi ternyata masyarakat Yaman berbondong-bondong ke rumahnya Abdurrahman bin Auf. Beli kurma busuk dengan 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. Maka dia Abdurrahman bin Auf, ya Allah kenapa saya tambah kaya? Coba gare. Itu tuh sama kokoi, kenapa tambah miskin? Ada apa hatinya Abdurrahman bin Auf? Nah, kembali lagi kepada hati.
Ya. Abdurrahman mau miskin tambah kaya. Ada apa dengan hati Abdurrahman? Ternyata Bapak Ibu, saya dapatkan lagi sejarahnya dan saya kaji. Abdurrahman bin Auf itu hatinya selalu dijaga kebersihannya. Sehingga hati yang bersih, hati yang jernih menjadi magnet rezeki. Jadi kalau mau menjadi magnet rezeki, kita punya hati Bapak Ibu, sucikan. Ya, bagaimana caranya mensucikan hati? Ada 7 amalan. Ada 7 amalan. Sekaligus 7 amalan ini akan membuka pintu langit, 7 pintu langit. Jadi doa kita diterima. Karena yang menghalangi doa itu pintu langit. 7 pintu langit Bapak Ibu. Dan amalan-amalan apa yang kita lakukan supaya doa kita bisa menembus 7 langit. Masya Allah. Nah, sekaligus Mi'raj. Mi'raj. Ada 7 amalan. Insya Allah kalau diamalkan itu, doa kita tunggu. Ya, artinya bukan nyombong, saya sudah rasakan. Makanya saya berani katakan, 7 amalan bisa membuka pintu langit sehingga doa kita, sholat kita bisa diterima. Pertama, dalam ilmu tasawuf ada namanya makam at-taubah. Ya, at-taubah. Rasulullah bersabda, ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiru fa inni atubu ilallah wastaghfiru fil yawmi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, taubatlah kepada Allah dan beristighfar. Sesungguhnya saya ini beristighfar 100 kali setiap hari. Jadi Nabi tak lagi beristighfar 100 kali. Tidak pernah lepas 100 kali istighfar Nabi tak. Sehingga istighfar itu sekaligus menjadi pipacing hati. Likulli da'in dawa'um wa dawa zunub al-istighfar. Sininna lasai angkamanan pak burana nini papi pacinna. Wa dawa zunub al-istighfar. Nah ya papi pacinna pak burana rasanya dosa ya nertu istighfar. Jadi perbanyak istighfar. Kalau saya, pengalaman saya tidak kurang dari 1000 kali. Apa rasanya istighfar? Man aksara istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Di gini kita pamega istighfarna ipancajingen itu ripuange. Setiap ada kesedihan akan diberikan kegembiraan, setiap ada kesempitan akan diberikan kelonggaran, dan Allah akan berikan rezeki datangnya tak disangka-sangka berkah istighfar. Tancap saja istighfar minimal 1000 sehari semalam. Insya Allah. Ada pernah, kalau tidak salah, ya orang Sidrak datang ke Mangkoso, minta ya keluhannya, maka deh Ustaz, bertahun-tahun makasih usaha tidak jadi-jadi, tuli gagal, mapangin gagal, madangka gagal. Nah, beda kata, salah satu diantaranya saya berikan ini. Nah, 1 tahun kemudian, engkar kembali bolana nyusul. Maka deh 3 ki pasapa baraka ya ro kalimatnya reke boleh kak Mangkoso Andre Guruta. Jadi orang tua lepari bolana Andre Guruta pimpinan pondok di luar. Nah, yang disebut adalah namaku. Nah, yang dilepangi Guruta Farid. Maka deh di bolake itu rumahnya kalau itu dicari. Pendekatan engkau nih. Jadi saya ditelepon sama ibu di rumah, langkah tahu siapa ki. Pendekatan karena sudah ada setengah jam di depannya itu orang, satu rombongan, satu mobil. Maka deh, ki kan di ruang Guruta, ya nasi kena tempur gitu. Padahal sudah setengah jam di depannya. Karena mangi ki, elu kasih langsung. Engkau balik bolaku, boleh garis cerita dari Guruta. Asik kena tempur orang tua. Wah, jadi mana usahanya? Pak Barakai. Nah, maka ada ia tahu hanya nama saya tahu, tidak pernah lihat orangnya. Jadi pendekatan kamu menghitung nireke itu nama dia, ilmu Pak Guru. Iya rota sapa dendre penangkar lota tuh. Terpaksa dari kursi turun semua, masuk lek milo dampeng. Tak dampengnya kau Ustaz. Ini balik. Gak, itu adalah hayalannya. Nah, saya reke lato-lato, malampik jengguna sama putih. Maka ada malu mopi tumbuh, baru menjelang 50 tahun. Tapi sepertinya masih 30 nih. 49 ya. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi salah satu diantaranya itu ini resepnya. Ya. Jadi istighfar.
Ya. Jadi apa kata Rasulullah? Kasratul istighfar tajlibur rizqah. Pamaigai mbok istighfarmu, malo-malo tu dalemu. Itu satu. Ya tahu satu kalau dijelaskan ya. Tahap kedua. Ya tahap kedua al-wara'ah. Ini tahap kedua. Kalau mau diterima doanya, mau diterima salatnya, miliki sifat wara'ah. Apa yang dimaksud wara'ah? Manini. Manini ki masalah andreta, manini ki masalah berekadata, manini ki masalah kedokidota. Hati-hati masalah makanan, hati-hati tutur kata, hati-hati berpakaian, bergaul, hati-hati. Itu namanya wara'ah. Kalau itu diterapkan dalam kehidupan kita, secara otomatis pintu langit kedua terbuka. Yang ketiga, az-zuhud. Az-zuhud. Jadi az-zuhud itu prakteknya, kalau pemahaman tasawuf klasik saya lihat itu nak bokor lino. Dia nak jampang lino. Kalau saya ini keliru. Keliru. Kenapa saya katakan keliru? Kita tidak bisa dapatkan kebaikan akhirat kalau tidak ada dunia. Jadi saya gambarkan, akhirat itu ibaratnya ikan besar. Ya, akhirat itu ibaratnya ikan besar. Nah, kalau kita cari ikan besar, di mana kira-kira tempatnya? Di tengah laut. Berarti dia sembunyi. Jadi akhirat itu gaib, tersembunyi. Ikan besar itu gaib, tersembunyi, berada di tengah laut, betul? Nah, pertanyaannya, apa usaha kita untuk mendapatkan ikan besar? Mebuki lopi. Ia harus ingat lopi, gambaran dunia. Pakasingi lopita, pakasingi linota untuk akhirat. Tidak ada masalah. Ia patut salah narko pakasingi linota untuk lino. Kalau pakasingi ke linota untuk akhirat, samalah ceritanya. Ipakasingi lopita. Kalau puelo pita supaya runtuh kembali lopor di tasih. Sama juga ini. Tidaklah mengapa kita kaya raya Bapak Ibu. Ekonomi kita kuat demi akhirat. Bahkan sekarang umat Islam harus bangkit ekonominya. Ajana tulina pan rasa-rasa ki. Macipit matana. Muhammad ko macipit matana ko. China. Bukan kita Pak ya. Mako kena pan rasa-rasa nih. Saya kendrana negara tama kuke polisi deh. Saya kendrana tama terakhir makuke. 70.000 triliun dolar. Bukan rupiah. Coba gare. La ilaha illallah. Jadi saya bilang, umat Islam harus kuat ekonominya. Bagaimana caranya? Ini harus kita berniaga. Harus kita buka lapangan kerja. Makanya saya secara pribadi mulai dari diri saya. Jadi mubalik juga harus kuat ekonominya, bukan nyombong. Kalau perlu bikin gedung walet juga. Alhamdulillah kan ada juga gedung walet saya. Bikin usaha lain supaya kita tidak bergantung kepada siapa-siapa. Jadi begitu. Nah, kalau ekonomi kita lemah, nalik-nalik kita terbukti sekarang Bapak Ibu. Jadi bagaimana resepnya supaya kuat, supaya kaya? Nah, ini resepnya. Jadi zuhud itu mendapat nikmat dari Allah biasa-biasa saja. Kemudian mendapat ujian cobaan biasa-biasa saja. Ya, itu zuhud. Yang penting dalam hati kita jangan goyang kita punya akidah. Hudurul kalma Allah ala kulli hal. Hadirkanlah Allah dimanapun kita berada di dalam hati. Dunia dan isinya cukup digenggam saja di dalam hati kita. Jangan goyang kita punya akidah. Itu prinsip. Ya. Lalu yang keempat, al-faqr. Al-faqr. Al-faqr artinya antumul fuqara ila Allah. Kalian itu fakir di hadapan Allah. Di sini banyak tarekat salah paham. Ya, dia bilang, ya, tahu sama ki kaya raya. Biar bagaimana ditinggalkan tunjuk tolong. Justru kita ini dituntut jadi kaya. Coba perhatikan, rukun Islam ada berapa? Ada 5. Coba cari yang 5 itu. Yang mana di situ tidak butuh uang? Yang mana kira-kira tidak butuh uang? Syahadat. Siapa bilang? Kau lagi boti. Dena palabe ki penghuluan dari kode mas syahadat. Ya toh? Syahadat juga butuh uang Pak. Ratusan juta. Kau boti ki. Syahadat dulu. Kode jangan dulu balik. Jadi 5 rukun Islam semuanya butuh uang. Inilah menandakan bahwa kekuatan umat Islam secara fisik ada pada ekonomi. Salat butuh uang. Tidak butuh, pakaian tak, bukan duit. Puasa, butuh uang. Butuh. Nasabah ko kalalayan reta ko subuhi,
Zabu ipalama. Makanya kanya Pak Coto Pak Konro Pak. Misalnya tuh. Barona cepa. Mak buka puasa kira-kira. Maka sikesi pada kipa bukana. Butuh uang kan? Zakat. Bagaimana mau ditunaikan zakat kalau tidak ada uang? Zakat fitrah atau saja itu sedikit, tidak ada apa-apanya. Jadi zakat harta ini kan butuh uang. Bagaimana mau maksimal rukun Islam kalau kita sendiri miskin? Nah, kemudian haji lebih-lebih Pak. Antreanya sekarang barangkali di sekitar itu 30 tahun. Ya Alhamdulillah kami punya travel, tidak ada daftar tunggu. Karena yang punya ini adalah muassasa di Arab Saudi. Kantor pusatnya di Jeddah. Ya, yang punya travel ini orang Arab, hanya untuk dapatkan izinnya di Indonesia harus orang Indonesia. Dan saya pembimbing dan penasehatnya. Jadi umrah dan haji. Ya, jadi butuh uang kan berapa? 300 juta. Jadi kalau ada punya uang 300 juta sekarang, silakan daftar, insya Allah tahun itu bisa berangkat. Karena ada jatahnya, setiap tahun ada jatahnya. Nah kalau saya telepon pasti kasih, karena saya penasehatnya di dalam. Nah kali nggak baca. 300 juta, ada yang malam ini? Daftar. Butuh uang. Jadi inilah bagaimana caranya supaya kuat ekonomi kita. Kita amalkan ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ini terus lagi yang kelima, as-sabar. Yang keenam, at-tawakkal. Yang ketujuh, ar-ridha. Ini semua bisa terbuka pintu langit. Sehingga urusan kita, apa yang kita minta, apa yang kita harapkan dari Allah, insya Allah lancar. Nah pertanyaannya, bagaimana supaya lebih lancar kita punya usaha, lebih lancar kita punya keinginan atau kebutuhan dari Allah? Maka sampailah di Sidratul Muntaha adalah salat. Nah, kita baru masuk salat. Setelah sampai Rasulullah di Sidratul Muntaha, apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah langsung sujud di hadapan Allah, lalu beliau membaca Subhana rabbiyal wa bihamdi. Setelah bangun dari sujud beliau langsung berdialog, mak bicara ini Nabi Tarulun Puangi. Agar apa Nabi Sallallahu di Sidratul Muntaha Rilun Puangi, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Mak bibali ni Puangi, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka saya minta assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jadi inilah dialognya Rasulullah di Sidratul Muntaha. Jadi at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Adanna nabita papakaraja nabita laure puangi. Gangkanna na jawab ni puang Allah Taala, assalamu alayka, keselamatan atasmu ayuhan nabi, wahai nabi, warahmatullah wabarakatuh. Nah disinilah kita dapati bahwa makna warahmatullah wabarakatuh, ternyata salat itu adalah rahmat dan berkah. Ya, jadi begitu modelnya. Jadi waktu nerke ijau ibali nerke nabi taripuange, assalamu alayka ayuhan nabi warahmatullah wabarakatuh. Ternyata kandungan warahmatullah wabarakatuh adalah salat. Jadi ulama sufi memahami bahwa salat itu pamase ninia barakah. Yang dipahami selama ini oleh para ulama-ulama fikih adalah kewajiban. Betul juga, tidak salah. Tapi lebih mendalam, salat itu adalah rahmat dan berkah. Sehingga saya sering katakan bahwa salat itu sebenarnya kebutuhan, bukan kewajiban. Marilah kan? Tiga marilah kebutuhan atau kewajiban? Kebutuhan. Jadi sholat itu kebutuhan. Nah, mari kita buktikan. Apakah betul sholat itu kebutuhan? Tubuh sempajan, hati mas sempajan, nyawa yang sempajangi. Adam tubuhku, Muhammad nyawaku, puang Allah Ta'ala tubuhku. Tubuh sempajan, hakikinna tawe engker sempajangnya. Angkatna tawe engker sempajangnya. Harga dirinya manusia ada pada sholatnya. Jadi orang yang tidak sholat, nah solangi harga dirinya. Dek kagak angkat nari lono puang itu dia sempajang. Mari kita buktikan. Magi sempajang subuh 2 rakaat. Magi sempajang luar 4 rakaat. Asal 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Isya 4 rakaat. Dari mana asal usulnya sholat itu? Ternyata asal usulnya sempajangnya poleri aleta. Dari segi gerak-geriknya poleri watak kaleta. Dari segi rohnya poleri nyawata. Jadi mari kita lihat sholat subuh 2 rakaat. Kandungannya riwatak kalewe, akal dan pikiran. Jadi batuanna dari komelo ki pakasinya akaleta pakasi pikirata. Keke ki makareso, kareso sampaja barjam subuta. Biasa Bapak Ibu dengar akal salah, pikir salah, betul?
Nareko salah pikiran na tawe, salah akalan pikiran na pikko ki patujui. Pikko cara pakai singi, ternyata sholat subuh berjamaah. Orang yang sholat subuh berjamaah, insya Allah secara otomatis akan disehatkan akalnya dan pikirannya oleh Allah. Jelas Bapak Ibu? Allah sengaja taruh waktu subuh, waktu mau patin rona tahu. Apa rahasianya? Karena rahasianya di situ akal pikiran adalah modal hidup. Kau makasih akal tak, makasih pikiran tak, insya Allah makasih kehidupan tak. Nah, makanya sholat subuh tantangan luar biasa. Sehingga Bilal bin Rabah nak tambahi as-salatu khairum minan naum. Jadi itu tambahan dari Bilal bin Rabah. Sholat lebih baik daripada tidur. Begitu cintanya Bilal bin Rabah. Tanrana kena puji lagi. Auto nombor sepanjang lebih baik sholat daripada tidur. Tapi ia mau ngorok. Karena dia tidak paham. Nah, inilah pentingnya pemahaman agama secara benar. Ya, bahkan sebelum sholat subuh, engkau sedang Nabi ta rakaatani qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sampaja sunnah sebelum sholat subuh, masa rumah lebih daripada lino lololise. Tapi masih banyak tidak lakukan. Ini kembali lagi faktor iman. Lalu, siapa yang paling pertama lakukan sholat subuh? Nabi Adam. Nabi Adam paling pertama lakukan sholat subuh. Kenapa 2 rakaat? Temponya Nabi Adam ipasup dari surga khuldi. Kenapa dikeluarkan dari surga khuldi? Karena dia makan buah khuldi. Pengaruhnya iblis. Sehingga elu tamareke Nabi Adam, ya, elu tamareke Nabi Adam di surga tertutup pintu surga karena ada makanan haram di dalam tubuhnya Nabi Adam dan Hawa. Ini pertanda juga kepada cucunya. Upana engkanu haram di bawata, jangan harap terbuka pintu surga, pintu neraka terbuka. Nah, gangkana Nabi Adam menangis di depan pintu surga 300 tahun Bapak Ibu. Apa doa, apa istighfar dibaca Nabi Adam selama 300 tahun? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu dibaca Nabi Adam 300 tahun. Akhirnya ditoma tak buka pintu surga. Datang ilham Allah, datang petunjuk Allah hanya dibawa ke dunia. Karena dia, ya, artinya ini skenario Allah, dibawa saja ke dunia. Nah, tepatnya di tanah India. Dalam keadaan gelap menjelang fajar. Jadi pas mau pergi ke fajar, ada cahaya dilihat Nabi Adam. Mau tu ni sempajan 2 rakaat Nabi Adam. Tanra syukur laur pangi maka engkau apa masih nak pangi. Itu sehingga 2 rakaat boleh dipatangi lauri tajangi. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Nah, kandungan pada diri kita akal dan pikiran. Kalau mau terang akalnya, mau terang pikirannya, sholat subuh harus dimaksimalkan dengan berjamaah. Jelas? Nah, terus yang kedua, sholat duhur 4 rakaat. Sholat duhur 4 rakaat, apa kandungannya? Rawat kalian, tangan 2, kaki 2. Tangan 2, kaki 2. Nah, terus siapa yang paling pertama lakukan sholat duhur? Nabi Ibrahim. 4 ujiannya Nabi Ibrahim lolos semua. Sehingga setiap matahari berada di tengah, di ufuk. Itu ujiannya Nabi Ibrahim, 4 ujian. Selalu matahari berada di tengah. Itulah sehingga Nabi Ibrahim setelah lolos dia lakukan 4 rakaat. Tanda terima kasih. Termasuk waktunya dibakar oleh Raja Namrud. Termasuk waktunya anaknya disuruh geri. Lolos semua tepat pada waktu itu. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi dia lakukan 4 rakaat karena tanda terima kasih kepada Allah. Lalu sholat asar 4 rakaat. Siapa paling pertama lakukan sholat asar 4 rakaat? Nabi Yunus alaihissalam. Dan apa kandungannya pada diri kita? Dada segi 4. Dada segi 4. Nah, kenapa Nabi Yunus 4 rakaat dia lakukan? 4 ujian Nabi Yunus dia lewati semua. Termasuk waktu berdakwah Nabi Yunus di kampung Ninawa. 700 tahun berdakwah Nabi Yunus di kampung Ninawa. 2 mi jamaahnya. 2 mi rekan jamaahnya. Padahal ratusan bahkan ribuan penduduk kampung Ninawa. Sampai-sampai Nabi Yunus waktu itu hampir putus asa. Ya, bukan berarti putus asa, hampir putus asa. Datang semua kaumnya itu Nabi Yunus waktu itu mapatutaimi, maka ada Yunus. Ya mananam bo nupawe de sise tamra kaleku. Kuangka puamu suruh mapaturung abala makokoi. Nah, icuknya aja nih akan Nabi Yunus. Miladono. Pendek kata 3 hari setelah berdoa Nabi Yunus, dia pagagak barak turun. Pendek ele Nabi Yunus kasih. Gangkana mengambil keputusan Nabi Yunus, dah tinggalkan kampung Ninawa, lokkan di matang dolangan. Pas berada di tengah laut, boleh direki abalae.
likuifaksi, tsunami, gempa bumi. Napa mereka sadar mana mereka penduduk kampung Ninawa nasapa Nabi Yunus. Tekan ini Nabi Yunus, tekan ini Yunus. Lagu ni apa artinya Bapak Ibu? Dari kodet nagaga panrita mapangajar di kampungnya tataja ni abalai. Sudah dibuktikan di Palu Bapak Ibu. Tidak digubris lagi omongannya ulama. Tradisi nenek moyangnya diangkat kembali. Apa yang terjadi? Bala tentara Allah goyang dari laut, namanya banjir, tsunami. Bala tentara Allah goyang di darat, gempa. Bala tentara Allah goyang di perut bumi, likuifaksi. Mau ke mana Bapak Ibu? Jadi kau dek naga kepanrita pengajar kampungnya, si bala-bala ini tahu itu, si Andre Bali tahu. Jadi itulah pentingnya peringatan seperti ini. Jadi Nabi Yunus waktu itu pas di tengah laut diuji lagi. Perahu yang dinaiki Nabi Yunus tidak bisa goyang. Makanya si penumpang nareki, gara-gara Yunus narekinya, mendre ini. Nata tambah tanana, suruh turun. Angkatnya mewa kasih, aja, Nabi itu, Nabi kasih aja, diundi. Asalnya mendre Nabi Yunus, itu betul ya? Aja, undi lagi, diundi. Mendre si asalnya. Jadi Nabi Yunus mengatakan, ya Allah, saya lagi diuji. Lompat Nabi Yunus ke laut, langsung ditelan ikan. Ikan itu namanya ikan nun. Ternyata ikan yang menelan Nabi Yunus masih hidup sampai sekarang. Itu ada di dalam Al-Quran. Ikan yang menelan Nabi Yunus masih hidup sampai sekarang. Masya Allah. Lalu berapa hari dalam perut ikan Nabi Yunus? 40 hari 40 malam. Apa yang dibaca Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu yang dibaca terus Nabi Yunus sampai beliau dimuntahkan oleh ikan. Manca itu pelajaran buat kita semua. Kalau kita mau lepas dari seluruh masalah kita, baca doanya Nabi Yunus. Kalau perlu tantang diri kita, baca 1000 kali setiap malam. Insya Allah setiap masalah ada solusi. Setiap ada masalah pasti ada solusinya. Nah ini pernah Bapak Ibu yang punya Pertamina ini di Sidrap yang menuju ke Rapang, itu pernah terancam itu gulung tikar, sehingga dimangkos oleh Guru Tafarid, minta didoakan. Salah satu doa diberikan itu, akhirnya aman kembali itu. Aja saat ya, iya. Sehingga saya lihat itu di Mangkoso. Salah satu amalan diberikan adalah doanya Nabi Yunus. Jadi ini juga pelajaran. Siapa di sini tidak ada masalahnya? Pasti ada semua kan? Jadi kalau kita mau dapatkan solusi dari Allah, coba dibayangkan secara akal tidak mungkin Nabi Yunus bisa lepas dari perut ikan. Kalau akal tuh, tapi ada Allah tempat curhat. Bagaimana cara curhatnya? Harus curhatnya secara benar. Doa. Nah, tapi permasalahannya lagi, kalau doa kita mau diterima, Rasulullah berpesan, salah satu la tustajaba da'watuhum. Ada 3 persoalan, ada 3 perbuatan pada dirimu. Kalau itu ada pada dirimu, la tustajaba da'wah, tidak terima doamu. Ini perjuangan. Pertama, untuk menyingkirkan supaya doa kita diterima, yang pertama, akilul haram. Makanan yang haram yang masuk di tenggorokan kita, doa ditolak. Jadi berjuanglah, singkirkan makanan haram, riba, subhat. Kalau mau doanya diterima. Yang kedua, wa muksirul ghibah, jangan tukang gosip. Karena tukang gosip itu penghalang doa, penghalang sholat diterimanya. Yang ketiga, wa man kana fi qalbi ghillin aw hasadil mu'min, apabila ada di dalam hatimu sifat iri, sifat dengki atau suka menghasut sama orang, maka doa ditolak Bapak Ibu. Jadi ini semua perjuangan. Jadi sampai kita melakukan amal dan sampai kita singkirkan semua penghalang-penghalang doa dan penghalang diterimanya sholat. Karena sekarang banyak orang melakukan sholat, tapi sholatnya tidak diterima. Mereka tanrana sampai yang terima uangnya. Ya, mereka tanrana sampai yang terima uangnya. Tanrana sampai yang terima uangnya realnya pedangnya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Majapunna tu sempajange natarima puang letala tanha anil fahsya'i wal munkar, dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi batuanna dari ko engka mobar napuji mak belle pau parimundri mak paseletel tu mandre haran riba suwa, itu bertanda salatnya belum diterima. Bahkan Allah mengatakan fawailul lil musallin, engka tamas sempajang macilaka. Lebih celaka pada dia sempajang. Jadi apa maksudnya? As-sempajang harus berkualitas salat. Ilmunya salat, syarat wajibnya salat ada 5, syarat sahnya salat ada 5, rukunnya salat ada 17.
Ini ilmunya. Dan ilmu yang paling utama harus kita pelajari, harus kita hafal dan praktikkan ilmu salat. Dimundripi pada sengalengnya. Karena kenapa? Rasulullah bersabda, "Inna awalu ma yanzuru min amali abdi yaumal qiyamati as-salat." Yang paling pertama nanti diperhatikan atau dinilai oleh Allah dari seluruh amal ibadah manusia yaumal qiyamati pada hari kiamat as-salat, sembahyang. Wa in ujidat dari keiruntu sempajata tamatan sempurna kubilat ala sair amali, diterimalah seluruh amal ibadah kita yang lain. Wa in ujidat nakisatan dari keiruntu sempajata cipe kurang tidak sempurna ruddat ala sair amali, ditolaklah seluruh amal ibadah kita yang lain. Jadi Bapak Ibu, salat amal yang paling utama harus diperbaiki. Jadi maka ini pandita sopoi dari komeloki diterima sempajata ipaki tubuh nini paki nyawa. Pamula rekem malah jenis sempajang, paki tubuh ni pakinya jenis sempajata. Mata makir sempajata, paki tubuh ni pakinya jenis sempajata. Tali berselata sempajata harus dipelajari, harus aplikasikan. Agama nana kedo-kedo sempajangnya, agama nana baca-baca sempajangnya. Nah, itu harus dilakukan secara keseluruhan. Kalau mau betul-betul terbuka pintu segala kebaikan. Mari kita lihat pertama. At-tuhuru miftahus salat. Kebersihan itu kunci pembukanya salat. Jadi logikanya, tahu dia nama pacing, dia datang timpa bawana sempajangnya. Jadi nama mereka mas sempajang secara lahir ditolak salatnya. Makin nanti tolak nasabah, dia nama pacing. Nah dua perlu dipacingi, tubuh kasarata, siwa tubuh alusuta. Ia nerasai, ipaki tubuh ini paki nyawa. Jadi tubuh kasarata, watak kale, 3 najis 2 hadas. Ya 3 najis 2 hadas. Itu harus betul-betul bersih tubuh kasarata. Tubuh alusutta, yana tu atita, perbanyak istighfar. Nah, itu yang pertama. Nah, kalau sudah itu tahap pertama, baru tahap kedua. Tahap kedua adalah air wudu. Ya, maka dari minta, man tawadda fasanal wudu'a tsumma qama salat fatamma ruku'ah wa sujudah wa qira'ata fiha qalat salat hafizakallahu kama hafastani. Ni gini kita mala jenis sempajan napa kasing jenena. Napa lakukan totong sempajana, patamma rukuha, napa kasingi rukuna, wa sujuda sujudnya, wa qira'ata pihak baca-bacana, qalatis salat, metten sempajamu. Akan apa sempajamu? Hafizakallah kama hafastani, mamuare na jampangi ki Allah taala pada na jampangi ka. Coba. Jadi malah jenis sempajan ipaki tubuh ni pakinya jenis sempajata. Maraga partena. Pamule bisa limata. Ya pamule bisa limata. Ibisa limata ia tubuhna jenne. Nasabat dai mata. Jadi dari bisa limata, agak nyawana jenne atau hakikinna bisa limata. Dari bisa limata kita pakai maksud dan tu nyawana jenne. 5 aja mbok na sambaran nuala, aja mbok na sambaran untuk karawa. Itulah hakikatnya mak bisa 5. Maka 5 mesti kita dianjurkan 3 kali. Ya lahirin dari tubuhna maka 5 muki nyawana atau hakikatnya maka dia nyawana jenneta mulut, jangan sembarang makan, jangan sembarang ngomong. Itu makna berkumur-kumur. Ma bisa rupa seri ke mapakoi. Lahirnya bisa rupata. Masa dia nyawana jadi terupata. Mata aja nu limita cak doleng-doleng. Apalagi makokoe dosa leluki. Masuk di kamar buka di Google. Ada cari ada lagi cak doleng-doleng iklan. Ya Allah. Ibisar ke limata gang kasihku agama nana pakai makarya sulimata aja pakai milau aliyad ulia khair yad supla tangan di atas lebih daripada tangan di bawah. Nare ko tulima milau pakai natu naik kita tidak begitu kah? Jadi kita berusaha lebih baik kita memberi daripada kita dikasih. Apa artinya hidup? Nare ko digaga angkat daripada tarupa tahu. Perasaan mampukah kita jaga perasaan kita? Nare ko tulina natu kita mampukah? Ia natu nama dari tulian sejak guru karena tersinggung perasaan. Jadi kalau mau aman hidupnya ada 3 harus dibenahi. Aman pikiran, tenang hati, nyaman di bawah. Jangan salah paham. Aman pikiran, tenang di hati, nyaman di bawah. Artinya apa? Pikiran harus aman. Karena sumber penyakit, sumber kesehatan ada sama pikiran. Ya, makanya ibisalin rota saya komeng aja natu 5 pikir salah. Karena di dalam otak kita ada namanya neuron. Ini mungkin jarang didengar. Di dalam otak kita ada namanya neuron.
Neurong itu adalah kekuatan, sama dengan HP, cas. Jadi neurong itu kalau tinggi, kuat ingatan, kuat menghafal. Kalau neuron itu tinggi. Jadi makanya kalau mau dicas otak kita, ayat yang pertama turun, ayat apa? Iqra. Ternyata rahasianya Bapak Ibu, kalau neuronnya mau kuat, banyak membaca. Nah, terus lagi kalau kita rajin membaca buku-buku agama, rajin membaca Al-Quran, insya Allah tidak jadi tukang pelupa, tidak jadi pikun nanti kalau tua. Adakah ulama pikun Bapak Ibu? Enggak, kata pendeta maulu, itu enggak. Nasabah rajin membaca Quran, rajin membaca kitab, sehingga otaknya itu tajam terus. Nah, jadi ini juga menjadi pelajaran bahwa dari komelo kira-kira matara otata rajin membaca, dari komelo kira-kira mega pada segata rajin membaca. Jadi saya dulu setiap ada buku lahir saya beli, usaha tahu saya dulu belanja beli buku. Sekarang alhamdulillah tidak lagi membeli buku tapi mencetak buku. Ini bukti bukan sombong. Itu berkah membaca. Karena neuron itu kapan turun Bapak Ibu, maka kekuatan ingatan. Akhirnya tambah lagi beban. Kapan berat beban pikiran, neuron terkuras. Pada tuh HP lobet ki. Dari ke lobet nih reke, neuronnya reke kurang, alis lobet, itulah muncul namanya stres. Ya, jadi orang stres itu neuronnya kurang. Nah, tambah lagi bebannya, akhirnya stroke. Tambah lagi bebannya, stop, mati nih. Stres, stroke, stop. Jadi begitu. Ini sumber, makanya beban pikiran kita harus dikurangi. Bagaimana caranya? Cara untuk mengurangi beban pikiran, pertama, jangan ada utangnya. Jangan ada cicilannya. Jangan tersinggung ya. Jadi kalau mau aman pikiran, jangan ada utang, jangan ada cicilan. Insya Allah aman pikiran. Bedakan dalam hidup kita, kebutuhan atau keinginan. Kebutuhan terbatas, keinginan tidak terbatas. Sama dengan sholat. Sholat wajib dibatasi oleh Allah. Karena Allah sudah tahu bahwa kemampuannya hambaku hanya sekian. Ia lagi 5 waktu. Nah, mereka mau pada nak sempajang. Megangi dia sempajang dari sempajangnya. Padahal 5 waktu. Padahal awalnya itu 50 waktu Bapak Ibu. Ya toh? Nah, 5 waktu nah mereka mau pada nak sempajang. Apalagi kalau 50 waktu. Nah, jadi kewajiban Allah sengaja batasi. Ya sunnah-sunnah tergantung kita. Jadi sunnah-sunnah itu tidak ada batasnya. Jadi terus sehingga saya sampaikan kepada para mubalik atau mahasiswa di Mangkoso itu, tahu salah kita permasalahkan masalah Qur'iyah. Nah sekarang ini rata-rata Qur'iyah dipermasalahkan. Nah di dalam kaidah usul fikih, la yunkar mukhtalafun fi wa innama yunkar mujmal alaih. Aja namo tulung pangeu masalah sunnah-sunnah. Nah sampai itu panggil pada sengange, nareku ya pangewangi sakit hati. Tapi kalau diamalkan, nyaman hati, tenang hati. Jadi ilmu itu bukan untuk diperselisihkan. Ilmu itu untuk diamalkan supaya tenang hati. Paham? Jadi begitu toh. Nah, jadi hati harus tenang. Hati tadi sudah diberikan. Dan yang terakhir adalah perut. Apa itu perut? Makanan. Ibu, saya mau tanya. Adakah di antara ibu gembira kalau dikasih madu sama suaminya? Bukan madu cani, ipak 2 ki. Tolong ibu, siapa di sini gembira kalau dipoligami sama suaminya? Ada? Ada? Enggak ada? Ini hasil penelitian, semua ibu-ibu itu tidak ada yang mau dipoligami, betul? Nah, sebaliknya, semua laki-laki ada di dalam hatinya ingin merasa tambah istri, betul? Oh. Ini masalah lagi, ya. Semua ibu-ibu tidak mau dipoligami. Semua bapak-bapak yang ada di dalam hatinya selalu mau tambah istri, tapi ada yang takut istri. Ya jelasnya di dalam hatinya. Saya yakin Ustaz Anwar toh, kalau disuruh sama istri beristri pasti beristri kan? Toh? Pasti. Difasilitasi pasti kan? Rata-rata ini hasil penelitian. Nah ini masalah. Jadi saya kembalikan ke sama ibu-ibu. Maukah ibu tidak mau dipoligami sama suaminya? Kelemahannya suami itu ada di perutnya. Ya, mohon maaf bapak-bapak ya, jangan tersinggung. Kelemahannya laki-laki atau bapak-bapak itu ada di perutnya. Maksudnya makanannya. Pada cengi
servis makannya mulai makanan pagi, makanan siang, dengan makan malam. Pada cengi. Jadi makan siang, makan malam, makan paginya ini. Jadi pelajari seleranya suamita. Kalau siang begini dia suka, tapi yang penting lancar ini. No? Aja tuh saya menuntut laki-laki mau dipercikan Rina, mereka maksudnya salah tuh. Nah, yang penting lancar ini toh isi kantong. Terus yang kedua, kalau kita memasak ibu-ibu, libatkan perasaan. Jadi hukuman nasional suki mak jeno-jeno kebalik, libatkan perasaan, libatkan rasa cinta kepada suami. Ya, jadi rasa cinta menasuki mak jeno baliki rasa cinta. Nah, kalau rasa cinta mai itu insya Allah tidak ada beban. Itu kalau rasa cinta. Tahu filosofi cinta? Filosofi cinta itu cinta seperti angin. Tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Jadi bagaimana supaya perasaan kita dahulu karena makanan minuman yang masuk di tenggorokannya suami kita itu akan teresap kepada perasaannya sehingga najagai prasata sehingga cintanya akan selalu eksis pada kita. Ya, jadi begitu ya. Sebaliknya ya bapak-bapak supaya jangan keberatan. Kelemahannya istri ada di telinganya. Ya supaya satu sama toh. Ya kelemahannya istri itu ada di telinganya. Nah, kenapa di telinganya? Karena istri itu berasal dari tulang rusuk yang bengkok paling atas. Ya, jadi itu asal usulnya perempuan berasal dari tulang rusuk yang bengkok paling atas itu. Jadi istri tidak bisa juga kita tinggal diam karena tetap bengkok tuh. Tidak bisa juga kita kerasi karena patah. Jadi sesuatu yang bengkok itu pelan-pelan. Jadi bisikan nada-nada yang masuk di telinganya istri itu insya Allah akan lunak hatinya. Ya, makanya bapak-bapak harus rajin memberikan kata-kata santun, ya, lembut, ya, halo sayang. Sebenarnya waktu saya mencari banyaknya bintang di langit, tapi hanya satu bintang yang terang dan itulah menerangi hatiku dan itulah kamu sayang sekarang. Wah, kalau ada di buku yang ke-6 itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi makanya kita harus harmoniskan. Ya, jadi keluarga yang harmonis itu Bapak Ibu, ya, bukan berarti hartanya banyak, tidak. Ini perasaan. Ini perasaan. Jadi makanya buku yang saya lahirkan lagi yang ke-6 itu ada namanya Tri Pusat Pendidikan. Kalau ini dimiliki, insya Allah akan harmonis terus rumah tangga kita. Masya Allah. Inilah semua makna dari perjalanan Rasulullah. Mulai dari tahapan pembersihan, berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, melewati 7 langit. Dari Sidratul Muntaha menerima sholat, ternyata rahmat dan berkah kembali harus diaplikasikan. Caranya tadi begitulah. Insya Allah Bapak Ibu, kalau itu diamalkan, subhanallah. Nah, kaki dicuci, apa maknanya? Aja tak pakai jok kajewe nari kode nak kiguna. Iya nari asenge na pakai ni jenet talukai. Masuk salat, dapat kita pakai nyawa, insya Allah nanti pertemuan berikutnya kalau diundang.